Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati, hari demi hari semakin dekat bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua belajar dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Puji nama Tuhan, renungan pada saat ini saya akan berikan tema impact atau berdampak. Berdampak memiliki arti yaitu menunjukkan atau memiliki pengaruh yang besar. Juga berdampak sendiri diartikan sebagai benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Kita masuk dalam observasi, kita dapat melihat di ayat yang pertama surat ini ada beberapa hamba Tuhan yang Paulus tuliskan yang bersama dengannya. Bukan hanya Paulus, melainkan ada Silvanus atau Silas dan Timotius. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat Tesalonika yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka telah menjadi percaya kepada Tuhan lewat Injil Kristus yang Paulus sampaikan kepada mereka. Di sini menceritakan dampak dari pelayanan Paulus yang dimana jemaat Tesalonika menjadi percaya, bertumbuh dan berdampak. Mereka menjadi percaya, bertumbuh dan berdampak karena mereka mempunyai respon yang baik. Mereka mendengarkan perkataan Paulus dan nasihatnya, juga menerima firman Tuhan dengan sukacita. Walaupun mereka dalam keadaan tertindas, walaupun mereka dalam keadaan dalam tanda kutip susah, tetapi mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita, menjadi berdampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka menerima firman Tuhan, lalu firman Tuhan mengatakan mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang di wilayah Makedonia dan Akaya. Mereka menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar mereka. Walaupun mereka jemaat Tesalonika dalam keadaan tertindas, para rasul pun begitu. Ada begitu banyak penindasan yang mereka alami dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan dalam mereka. Sehingga mereka, inilah suatu momen yang membuat mereka saling berbagi pengalaman. Mereka dapat sharing satu sama lain atas apa yang mereka hadapi. Susah atau dalam keadaan tertindas, mereka berbagi satu sama dengan yang lainnya. Mereka berbagi cerita, mereka berbagi pengalaman, dan bahkan mereka berbagi jalan keluarnya, yaitu firman Allah, firman Tuhan. Firman Allah lah yang menjadi jalan keluar bagi mereka bersama-sama. Rasul Paulus membagikan firman Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi mereka, yang menjadi sangat berharga karena dibayar dengan harga yang begitu mahal. Teladan para rasul, para hamba-hamba Tuhan menjadi menonjol di bawah penderitaan-penderitaan mereka, sehingga jemaat di Tesalonika memeluk firman Allah dengan hati yang gembira dan mengikuti teladan para rasul yang menderita dengan sukacita. Mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita rohani yang teguh dalam Tuhan adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang ketika penderitaan-penderitaan kita melimpah, di sana membuat penghiburan bagi kita jauh-jauh makin melimpah sukacita kita tersebut. Puji nama Tuhan. Hati yang bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam Amsal 17 ayat 22. Di dalam penderitaan ada kelemahan,
tidak ada semangat, tetapi firman Tuhan yang diterima membuat hati gembira, yang dimana itu adalah obat yang manjur bagi semangat yang patah. Puji nama Tuhan, itu sebagian dari observasi yang dapat kita pelajari bersama-sama. Kita masuk dalam interpretasi, kita telah membahasnya tadi. Ternyata untuk menjadi berdampak perlu banyak hal untuk kita pelajari bersama-sama. Bukan hanya berbagi secara jasmani, bisa berbagi tentang pengalaman, bisa berbagi firman Tuhan. Pasti ada saling mengerti satu sama lain, dan juga ada jalan keluar yang akan didapat dengan firman-firman Tuhan yang dipelajari, yang dialami, yang dihidupi, akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang berbagi firman Tuhan. Bukan hanya berbagi secara materi, melainkan berbagi firman Tuhan, berbagi berkat-berkat rohani. Lalu apa yang kita pelajari dari Tuhan? Ternyata Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Nya, sehingga setiap orang yang menerima Roh Kudus akan memberikan sukacita dan tuntunan bagi mereka yang di dalam penderitaan, sehingga bisa menerima sukacita sorga walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan kelemahan. Roh Kudus memberikan sukacita, Roh Kudus memberikan pengharapan di dalam semuanya itu. Lalu kita juga dapat belajar dari Paulus. Paulus membagikan kabar baik, yaitu Injil Kristus, dan memberikan teladan bagi jemaat di Tesalonika, sehingga mereka dapat menjadi teladan juga bagi sesama maupun semua orang. Kita dapat melihatnya di dalam 1 Tesalonika 1 ini, mereka menjadi teladan di wilayah Makedonia dan Akhaya, yang dimana mereka menjadi teladan bagi semua orang. Dan kita akan belajar banyak dari jemaat Tesalonika juga. Yang pertama, jemaat Tesalonika menerima pemberita Injil, yaitu para rasul dan hamba-hamba Kristus. Mereka menerimanya dengan baik. Lalu jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan yang mereka sampaikan dengan sukacita, walaupun dalam keadaan yang terbatas, susah, sedih, penderitaan. Tetapi mereka membuka hati mereka untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita, tanpa tawar-menawar, tanpa memperhitungkan untung atau ruginya mereka. Mereka membuka hati mereka untuk menerima firman Allah dengan penuh sukacita. Kita dapat belajar bersama-sama dari jemaat Tesalonika, di mana mereka berbalik dari berhala-berhala untuk melayani Tuhan Allah yang benar. Mereka meninggalkan adat mereka, yaitu menyembah berhala yang nyatanya sangat salah dan sesat, dan mereka mengambil keputusan yang benar untuk meninggalkan berhala tersebut untuk hal yang lebih mulia, untuk hal yang lebih benar, yaitu untuk melayani Tuhan Allah yang benar. Puji nama Tuhan. Lalu apa yang dapat kita pelajari untuk kita aplikasikan, untuk kita melakukannya, menerapkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi berdampak? Yang pertama, aplikasi yang pertama adalah mengakui kesalahan, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil akan mengampuni kita, bahkan menyucikan kita dari setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jika kita mau menjadi orang yang berdampak dimanapun kita berada, kita harus bereskan diri kita terlebih dahulu, agar kehidupan kita akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan perlengkapan rohani untuk kita dapat menjadi dampak positif bagi setiap orang-orang di sekitar kita dan bagi setiap orang. Dan yang kedua, aplikasi yang kedua adalah menuruti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan itulah yang kita lakukan.
Jika mungkin ada yang menyampaikan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, maka kita mengambil keputusan untuk kita tidak ikuti apa yang diajarkan kepada kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita turuti, itulah yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan mengajari banyak hal untuk kita dapat berdampak dalam pekerjaan Kristus. Kita harus mempelajari firman Tuhan baik-baik dan melakukannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajari pengampunan, firman Tuhan mengajari menolong, firman Tuhan mengajari banyak hal. Bahkan ada 9 buah roh yang ada dalam firman Tuhan. Dan lain sebagainya, masih banyak hal. Itulah yang harus kita lakukan agar kita dapat berdampak dalam pekerjaan Kristus, menuruti firman Tuhan. Dan yang ketiga, aplikasi yang ketiga adalah menjadi berkat, bukan batu sandungan. Kita sebagai umat percaya yang melayani Tuhan seharusnya menjadi berkat untuk sesama, bahkan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Ingat, jangan karena kelakuan kita yang buruk kita menjadi batu sandungan bagi orang lain atau mungkin keluarga. Kita harus mengubah sikap kita, kita harus mengubah kelakuan kita yang seperti itu untuk dapat menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang-orang di sekitar kita. Agar supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat untuk keluarga, menjadi berkat untuk orang di sekitar kita, berdampak baik untuk orang-orang di sekitar kita. Disitulah kita menjadi pelayan Kristus, disitulah kita menjadi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Kita dapat melayani Tuhan dengan banyak pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat kita pelajari pada saat ini, kita belajar pada saat ini untuk menjadi dampak memang tidak semudah cerita saja. Ada hal yang harus kita korbankan untuk memperbaiki sikap dan kelakuan kita agar dapat menjadi berdampak bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Bersama Yesus kita pasti dapat melakukan firman Tuhan ini. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus pasti bisa. Puji nama Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan saat ini kami boleh kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Untuk kami dapat menjadi dampak yang baik dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu agar supaya kami dapat menjadi dampak yang baik dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-firman yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami, doa kami ke dalam tangan-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.